Pagi Rizky. Pagi, Pak. Jadi di Sebentar. DJP 2 bulan kamu ngerjain apa aja ini? Hmm, itu dari Pak Henry sih yang terkait publikasi sih, Pak. Kalau publikasi apa aja nih? Hanya proofreading saja atau ada yang lain? Misalnya bikin infografis, Iya, yang masukin. SPI, SPS, Pak. Oh ya, publikasinya yang SPI, SPS, berarti kamu bikin infografis, Iya, masukin materi gitu ya. iya, Pak. Kalau yang BPI, Iya, itu review sih, Pak. review redaksional gitu ya. Iya, Oh, ada lagi nggak? Kalau BPI ada selain review redaksional nggak? hmm, yang kalau Pak Henry sih nyuruhnya kemarin cuma masukin yang bahasa Inggris itu dari Satker, Satker, Pak. Oh, ngerapiin ini ya, eh, kontribusi materi dari satker-satker ya. Iya, Pak. Oh, kalau terkait APKAP yang Hmm, kamu kerjain apa aja? rekap doang, Pak, dari Pak Robi. Rekap LKPJ Iya, tahun berapa? tahun 2020 sampai 2021. Oh, 2020 2021. Iya, Kalau yang 2023 belum, Pak. udah sama ini ya, udah di-handle sama Henry dan Robi ya. Nah, mungkin Pak belum nanya lagi sih, Pak. Oh, jadi khusus kamu emang disuruh ngerapiin rekap yang 2020 2021 gitu ya. Iya, Oh, Excel. iya Pak Excel. Oh, Selamat pagi Pak Sparta. Nah, Pak Sparta, mohon maaf tunggu yang lain dulu ya Pak. oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selamat pagi Pak Sparta. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Andri, saya Sparta. Waalaikumsalam Pak. Salam kenal Pak Andri. Salam kenal juga Pak. Oh, maaf Pak, mengganggu waktu Bapak sebentar. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Kebetulan saya lagi nggak ada meeting, tapi rekan yang lain yang di divisi yang sama eh, lagi ada meeting juga nih. Oh Eh, iya, Mungkin nanti akan double gitu. iya, iya, nggak apa-apa Pak. Mungkin kita ngobrol-ngobrol aja dulu Iya, Pak, ngobrol santai. iya Pak. Jadi buat perkenalan sih di divisi kami Pak, enggak, jangan dari divisi, dari Satker dulu. Iya, Kami dari Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Pak. iya, Nah, di departemen ini ada 3 direktorat Pak. iya, Nah, Direktorat Perizinan 1, Direktorat Perizinan 2, sama Direktorat Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Perbankan. iya, Kebetulan Mbak Rizky ini selama 2 bulan PKL-nya di Direktorat Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Perbankan, Pak. iya, Gitu. iya, Jadi departemen kami yang mengepalai kepala departemen membawahi 3 direktur, Pak. Ya, Direktur Perizinan 1, Direktur Perizinan 2, sama Direktur Analis Informasi dan Manajemen Krisis Perbankan. iya, Kalau Direktur Perizinan 1 itu terkait perizinan ini Pak, pergantian pengurus bank, iya, komisaris, iya, direktur. Jadi mereka menyelenggarakan fit and proper test gitu Pak kepada calon-calon pengurus bank gitu. iya, Di iya, Perizinan 2 pun ada perizinan ini Pak, BPR, BPRS, dan juga penyelesaian bank likuidasi,
juga ada perizinan untuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang ingin menjadi rekan di perbankan, Pak. Untuk bisa audit Iya. bank-bank itu minta izinnya ke perizinan 2. Nah, kalau di direktorat tempat Mbak Rizky praktek kerja lapangan selama 2 bulan ini, analisis informasi dan manajemen krisis perbankan. Di sini Iya. fungsinya, divisinya ada banyak sih Pak di Iya. direktorat ini. Jadi tiap direktur tuh membawahi beberapa deputi direktur Pak, beberapa kepala divisi. Nah, Iya. di Mbak Rizky ini tempatkan divisinya itu pengelolaan informasi kredit, eh, pengawasan profesi penunjang, Iya. eh, Aplikasi. dan publikasi, Pak. Iya, Iya. jadi eh, tugas dan fungsi utama kami di divisi itu sebenarnya awalnya Pak, sebelum 1 September itu kami menangani SLIK, Pak. SLIK Iya. itu sistem layanan informasi keuangan. Eh, istilah bekennya yang lama itu BI checking, Pak. Iya. Ya, be checking. Jadi Kalau dulu nama sistem ya informasi bank. Informasi bank. betul Pak. Iya. Sistem informasi debitur SIDBI Iya, gitu. Iya. SID. Sejak 2018 lahir Slik Pak. Nah itu Iya. SID udah nggak dipakai lagi. Jadi banknya kalau lapor kredit ke OJK, nah itu kami yang handle sih di divisi kami untuk Slik. Iya. Nah 1 September kemarin ada reorganisasi Pak. Jadi Sliknya itu dialihkan Pak ke departemen baru namanya Departemen Pengelolaan Data dan Statistik. Ya Oh, terintegrasi gitu Pak. Jadi semua data-data dan informasi statistik di OJK itu terpusat di satu departemen gitu, iya, iya. termasuk Slik. Jadi Jadi sekarang dialihkan. cuma pengawasan lembaga profesi aja. Betul Pak. Jadi sekarang Aplikasi. tugas pokok kami pengawasan APKAP, pengawasan LPIP. LPIP itu Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan atau bahasa Iya. bekennya Biro Kredit Swasta Pak. Itu Oh, seperti Pevindo Biro Kredit, Slik, KBIJ itu biro yang kredit swasta itu fungsinya apa, Pak? Biro kredit swasta itu. Biro Biro kredit Kredit swasta. Swasta itu eh, tugasnya itu membuat scoring, Pak. Scoring Oh, terhadap profiling individu ataupun perusahaan di profiling kapasitas kreditnya gitu. berarti Jadi dia koneksi mereka dengan perbankan loh, Pak. Koneksinya dengan perbankan. betul, betul, Pak. Oh, Bank itu kan bisa dapat data slik, Pak ya. Nah, tapi data slik itu nggak ada scoringnya, Pak. Data slik itu kan hanya menyajikan informasi kredit secara general saja, Pak. iya, 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 betul. Ada kolektibilitas, ada angsuran, riwayat kreditnya. Iya. Nah, tapi kalau data yang lebih komprehensif itu bank itu berlangganan data dari biro kredit swasta, Pak. Dari LPIP, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan. Ya, tentunya Dia bayar, dia Pak. men-skor semua kredit kredit di Indonesia ya. Iya. Nah, Termasuk bank-bank BPR juga. betul, Pak. Banyak BPR yang jadi membernya Biro Kredit Swasta karena mereka mengcombine data dari Slik dan juga dari sumber lainnya Pak kayak Hmm. telekomunikasi. Itu ada berapa perusahaan tuh, Pak, yang biro kredit ya? Swasta itu? Cuma 3 Pak yang Tiga. terdaftar di OJK Pak yang memperoleh izin sampai Oh, saat ini. oh, tiganya di Jakarta semua. Jakarta semua Pak. Hmm. Mm-mm. Itu baru dulu waktu saya kerja di bank, saya dulu kan di Bank Bapindo, Pak, dulu saya. Oh, yang jadi Bapindo tuh mandiri ya Pak? gabung Mandiri, terus begitu gabung Mandiri saya sekolah lagi itu. Masuk jadi dosen lagi. Oh, Ya, gitu. saya dulu dosen di negeri Unan, Pak, Nasional Padang, akuntansi, PNS. Oh, Waktu itu saya pindah ke bank pemerintah, Bapindo, 8 tahun. Begitu gabung Mandiri, saya itu masuk ke kampus lagi. sekolah. Iya, iya. Sekolah lagi ya. Iya, iya, pernah. Iya, pernah Hmm. praktisi langsung dulu berarti Pak ya. Iya, Saya dulu nggak kira ada biro kredit swasta itu nggak ada itu kapan berdiri baru tuh Pak? Udah berapa tahun? yes betul Pak. Biro kredit swasta itu Udah berapa sebenarnya lama?
pengaturannya di BI itu sudah dari 2013, Pak. Dulu 13 ya, udah 10 tahun Ah, lalu ya. PBI, iya, PBI-nya 2013. Nah, sewaktu ke OJK mereka ajukan izin lagi, Pak. Nah, mereka Jadi mereka nggak mempublish scoring itu ya, kalau diminta bayar gitu ya. bayar. Tapi Hmm. di POJK, LPIP, Pak, kita boleh minta scoring kita sendiri ke LPIP setahun sekali, Pak, gratis. Oh Itu gratis. diatur Oh. di Tapi POJK. kalau kita minta, misal dari kampus nih minta datanya semua debitur nggak bisa ya, kayak biro swasta itu. Harus Eh, nggak bisa, bayar, harus atas nama sendiri, Pak. harus bayar itu ya. Iya. Nah, atas nama, misal atas nama kampus, misal bikin school, bagi risetnya minta ke biro swasta nggak bisa ya. Data-data itu. Eh, nggak bisa, Pak. Jadi memang Hmm. harus ada kepentingan terkait di dalamnya, Pak. Ya, Pak Henry, selamat kenal Pak, saya Sparta Pak Henry. Ya, selamat pagi. Ya, Selamat selamat pagi pagi. Pak Sparta. Ya. Maaf, eh, telat join Pak. Tadi baru selesai rapat dengan saya sebelumnya dengan Budian. Jadi salam juga Pak dari Budian selaku Deputi Direktur kami di Luker P4 ini. Ya. Karena beliau sedang lanjut rapat dengan Direktur Pak, dengan Pak Aslan. Ya, nggak apa-apa Pak. Oke, mungkin kita mulai aja Pak ya. Ya, Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi Pak, ini Pak Satrio ya, Pak Satrio. Oke, salam kenal Pak, saya Sparta. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita mengadakan pertemuan ya dengan pembimbing lapangan atas mahasiswa magang kami bernama Rizky Widianda, Widiana Kirani ya. Inilah mahasiswa semester 7 ya, yang magang di ini dan merupakan kegiatan magang inilah wajib ya sifatnya dan nilainya 12 KS. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih nih kepada Bapak OJK yang sudah mau membantu mahasiswa kami untuk magang di OJK dan memberi bimbingan ya. Karena ini suatu kesempatan berharga buat mahasiswa kami juga dan ini merupakan atribut dari mahasiswa kami yang sangat penting dan dihargai di dunia praktek ya. Jadi kalau mereka nanti masuk dunia kerja, luar biasa nih Pak, atribut untuk mereka pengalaman experience di magang di OJK ini luar biasa karena sebagian besar dari dunia dunia praktek itu menganggap ini sesuatu yang bagus ya. Jadi ini salah satu alasan kenapa banyak mahasiswa kami 3 bulan setelah lulus atau sebelum lulus pun mereka sudah terima kerja di luar ya. Salah satunya andil dari pengalaman mereka di magang gitu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, jadi magang ini kami di Indonesia Baking School sudah dimulai sejak tahun 2006, 2 tahun setelah kita berdiri ya. Dan magang ini mungkin satu-satunya kampus yang jalur keilmuan yang melaksanakan magang ya, yang kita kelola sendiri, mungkin Indonesia Baking School. Waktu itu belum ada kurikulum kampus merdeka Pak, belum ada. Tapi kita sudah mengajaki itu dan kita lu ada 3 magang. Magang di bank umum, magang di bank mikro, PPR sama di bank RI Unit, ya. Kemudian magang di bank umum, kemudian magang di bank sentral, Bank Indonesia selama seminggu. Kalau di bank mikro itu 2 minggu kan. Terus kalau bank swasta, bank komersial itu pertama sebulan, kemudian kita coba 4 bulan dan pernah 6 bulan. Dan begitu keluar kebijakan dari Kementerian Pendidikan ya terkait kampus merdeka, kita sudah leading sebelumnya, sudah ready ya dan sudah terjalankan beberapa tahun sebelumnya. Jadi apa yang kami laksanakan sekarang itu pada umumnya sama proses yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan itu mengenai kemudian dikti ya mengenai magang mahasiswa. Dan itu kalau kami mungkin magang mandiri melaksanakan magang dengan mengelola sendiri Pak ya. Jadi tanpa melalui dikti ya. Dan itu mahasiswa hanya tinggal berangkat aja, kita ngurusin semua. Kalau di kampus lain mungkin mereka itu mahasiswa cari sendiri, melamar sendiri, kemudian cari sendiri, kemudian magang sendiri, mereka biarkan sendiri. Kalau kita enggak. Nah itu yang menyebabkan salah satu daya tarik kampus kami juga untuk magang, untuk mereka masuk ke IPS. Dan berikutnya kami juga punya jaringan beberapa regulator seperti BI, OJK,
kemudian bank-bank komersial, bank pemerintah, bank swasta, kemudian perusahaan lain. Mungkin kerjasama kita mungkin ada 5 perusahaan bank dan PI itu. Nah, untuk itu kami sebagai pengelola kampus ya, sebagai dosen, saya dosen tetap ya. Dulu saya pernah jadi wakil ketua 1, 2 prodi ya, tapi sekarang dosen tetap biasa. Nah, saya sangat bersyukur sekali Pak, karena salah satu apa tempat magang yang paling diminati oleh mahasiswa nomor 1 itu OJK Pak, OJK nomor 1. Ya. Jadi peminat magang kami yang minat OJK itu luar biasa ini. Dan untuk itu kami melalui seleksi Pak. Jadi yang mahasiswa magang OJK itu kita pilih IPK-nya yang di atas itu paling tertinggi itu. Kita ranking itu. Kalau jumlah magang ada 30 orang, jadi ranking 1 sampai 30. Jadi kalau Bapak mungkin menemukan mahasiswa kami magang OJK itu beda sama lain, memang kami pilih yang betul pintar OJK itu. Karena ini banyak peminat, jadi kita pilih eh, yang betul-betul mempunyai karakter pribadi yang bagus dan sehingga tidak malu-malu ini bisa bikin sekolah. Nah, setelah itu baru kita lepas ke bank-bank lain, bank pemerintah, bank swasta, kemudian perusahaan-perusahaan BUMN, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan apa yang sifatnya bergerak di bidang IT ya. Jadi kita lepas itu eh, dan selama ini mereka enjoy aja Pak. Jadi 4 bulan dengan nilai 12 SKS. Kalau kampus Merdeka itu maksimum 20 SKS Pak, 6 bulan maksimum. Tapi kita pernah coba 6 bulan dulu waktu tahun 2018 pernah 6 bulan. Itu luar biasa protes mahasiswa karena kelamaan gitu, kelamaan ya. Yang kedua, mereka tidak punya waktu untuk registrasi daftar ulang ya. Dan juga mereka juga kecapean juga dan skripsi mereka agak terlambat juga dengan 6 bulan itu. Jadi kita coba 4 bulan sekarang, kembali 4 bulan lagi itu. Ya. Jadi kita nggak ikut aturan maksimum 6 bulan di dikti itu dan SKS cukup 12 KS saja ya. Nggak 20 karena kalau 20 itu mengorbankan banyak mata kuliah yang khususnya yang ke mahasiswa hilang gara-gara magang. Kalau kita tahu magang itu kan udah aplikasi, bukan kuliah mereka. Itu Pak. Jadi ada salah satu tujuan kita melakukan meeting dengan Bapak Bapak yang di OJK karena masuk kita magang di OJK adalah untuk pertama silaturahmi Pak, untuk saling kenal gitu ya. Itu pasti karena eh, jaringan itu apa silaturahmi itu penting ya dari teman-teman yang sudah bimbing masuk kami sampai ke level yang apa level kita itu level ini sampai ke level anggota komisioner ya seperti Pak Agusman, kemudian Pak Ibu apa apa Cici sebenarnya terus ada lagi Pak satu ada 3 orang itu. Nah juga ke level-level di divisinya Pak seperti Pak Imar Rinaldi kita dekat sekali kemudian dengan Pak yang OJK Institute kemudian yang pimpinan lainnya yang berwenang untuk mengatur magang ini dan juga sampai ke teman-teman yang membimbing lapangan mahasiswa kami. Jadi kita harus menjaga itu baik, nama baik dan eh, karena kita mengetahui jangan sampai ada mahasiswa kami yang magang di UJK, kami tidak ketahui dan ada sifatnya negatif, ada masalah kita nggak ketahui. Jadi dengan demikian, ya, meeting ini seperti itu Pak. Jadi kami ingin tahu bagaimana mahasiswa kita selama magang di UJK itu bagaimana apa seperti misalnya eh, apa karakter dia dalam apa bersosialisasi kemudian pekerjaan kemudian motivasi kemudian inisiatif dia inovasi dia dan sebagainya dan juga pengembangan pekerjaan OJK dan sebagainya dan itu juga bagaimana kehidupan sehari mereka situ pagi sampai sore seperti apa gitu dan harusnya ini kita harusnya ke OJK Pak offline kalau dulu sebelum sebelum COVID kita ke OJK nih datang sama teman-teman yang pembimbing lapangan nanti kita ngobrol. Ya, tapi karena sekarang itu apa ketika sedang itu ada online, ada offline, jadi kita pingin online aja. Jadi maaf sekali kita nggak bisa ketemu nih Pak. Itu Pak Henry, Pak Satrio dan Pak Andri. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Pak Henry, Pak Satrio dan Pak Andri untuk menyampaikan mohon izin untuk menyampaikan informasi bagaimana mahasiswa kami si Rizky selama magang hampir 2 bulan di OJK. Terima kasih banyak Pak. Silakan Pak. Mungkin Pak siapa dulu nih Pak? Iya,
Makasih Pak Sparta. Mungkin dari saya dulu ya Pak ya. Iya, silakan. Kebetulan tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Henry kalau pagi hari ini sebetulnya seharusnya dipimpin oleh Ibu Dian Oktariani selaku Deputi Direktur kami. Tapi kebetulan ada meeting yang bersamaan Pak. Jadi kami yang mewakilkan gitu Pak untuk menyampaikan informasi terkait magang Mbak kali ya, manggilnya Mbak aja ya biar karena masih muda ya, Mbak Rizky di tempat kami. Nah mungkin nih dari teknis di lapangan ini mungkin teman-teman yang lebih banyak berinteraksi Pak dengan Mbak Rizky. Jadi mungkin ada Mas Andri dan Mas Henry di sini yang mungkin lebih sering berinteraksi ya, karena kebetulan tim kami ini memang kebetulan di bawah Bu Dian itu ada beberapa fungsi pekerjaan Pak. Salah satunya memang terkait dengan APKAP, dan kebetulan untuk Mbak Rizky ini kan dari background akuntansi ya Pak ya, di Indonesia Banking School. Dan nah untuk magang ini infonya kan dilakukan selama 2 bulan ya Pak, dari awal September sampai dengan akhir Oktober nanti Pak. Nah untuk aktivitas magang ini kebetulan teman-teman sudah menyediakan beberapa aktivitas nih untuk dilakukan oleh Mbak Rizky. Nah, yang saat ini saya dengar sudah dilaksanakan dengan sangat baik ya Pak dalam mendukung pekerjaan-pekerjaan kami. Jadi mungkin kalau boleh saya sampaikan beberapa jenis pekerjaan ya yang dibantu oleh Mbak Rizky sampai dengan saat ini nih ada beberapa. Yang pertama, Mbak Rizky itu membantu kami dalam melakukan rekapitulasi pelaporan LKPJ Pak dari KAP, jadi laporan kegiatan pemberian jasa. Yaitu Mbak Rizky berkontribusi di situ dalam melakukan rekap laporan, karena kami bisa dapat laporan LKPJ itu bisa puluhan gitu Pak dalam satu hari. Jadi itu memang butuh effort yang tinggi gitu untuk melakukan rekapitulasinya. Dan di situ Mbak Rizky memberikan kontribusi dengan baik. Kemudian juga membantu kami dalam kami juga ada produk BPI Pak, jadi Buklet Perbankan Indonesia. Kebetulan ini untuk yang tahun 2023. Itu kami memang bikin dalam 2 versi ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah di sini juga kami minta bantuan Mbak Rizky ya untuk melakukan review gitu dalam buklet tersebut, apakah ada semacam informasi yang mungkin nggak pas atau mungkin ada typo. Nah di situ ada bantuan juga dari Mbak Rizky di situ. Kemudian juga Mbak Rizky membantu dalam pengerjaan statistik perbankan Indonesia Pak. Ini untuk edisi Juli. Jadi di situ ada kontribusi Mbak Rizky dalam misalnya formatting, kemudian juga pengecekan tadi Pak, misalnya ada informasi atau angka-angka yang mungkin tidak pas gitu ya antara table 1 dengan table yang lainnya, itu juga kami butuh bantuan karena effortnya tinggi, jadi kami juga minta bantuan ke Mbak Rizky di situ. Itu juga termasuk yang statistik perbankan, jadi ada 2 Pak, ada yang non syariah dan syariah. Jadi itu ada 2 jenis statistik yang dibantu oleh Mbak Rizky itu dalam pengecekannya. Dan juga terkait dengan pengecekan SPDK Pak. Jadi itu untuk keperluan publikasi ada beberapa data yang perlu dicek di situ. Nah itu kami juga sangat berterima kasih karena ada Mbak Rizky, kami cukup terbantu gitu Pak dalam pengecekan formatting maupun kesesuaian informasi di dalamnya. Mungkin kalau secara umum dari saya mungkin infonya seperti itu Pak. Mungkin kalau boleh dari Mas Andri atau Mas Henry mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Izin Mas Satrio bisa menambahkan Pak Sparta. Jadi memang selama ini kita untuk pekerjaan itu ada statistik khususnya itu memang ada 2 ya Pak, statistik Bank Indonesia. Di dalamnya itu ada data bank umum dan termasuk memang bank umum syariah ya. Di dalamnya itu memang ada bank umum syariah tanpa UUS ya, tanpa unit usaha syariah. Jadi kalau yang statistik bermain syariah itu di dalamnya itu termasuk UUS. Jadi BUS, bank umum syariah, dan UUS ya, unit usaha syariah.
Nah, pengerjaan itu memang kalau selama ini sudah bagus ya Mbak Rizky, cepat Pak untuk pengerjaannya karena di dalam itu meliputi formatting ya dari kita kan menarik data dari SIP itu juga beberapa data komponen terkait suku bunga itu dari Apollo itu memang datanya kan masih data raw ya Pak, data mentah, kemudian belum rapih ya, jadi diformatting ke format publikasi yang ada di website kami ya, ada di website di OJK itu sudah format untuk siap publish untuk apa digunakan oleh stakeholder maupun dipublikasi di website gitu. Jadi memang sudah format yang rapih ya. Kalau bisa dilihat itu nanti di dalamnya juga ada infografis. Mungkin infografisnya itu dalam infografis rasio ya, rasio-rasio perbankan. Kemudian memang bentuknya itu statis. Jadi setiap bulan itu untuk periode setiap bulannya itu kita update dalam bentuk infografis yang statis gitu. Memang di website yang di OJK terbit ya. Itu Pak. Kan terkait buklet ya, itu buklet itu di dalamnya memang kita bekerjasama dengan banyak satuan kerja. Ada 9 satuan kerja yang ikut membantu untuk melakukan pengerjaan buklet perbankan. Di dalamnya memang kalau selama ini itu lebih banyak terkait update-update ketentuan di OJK ya. Jadi misalnya terbitan tahun 2023, dia ketentuan update sampai dengan Desember 2022 gitu. Jadi tahun terakhir tahun sebelumnya ya Pak. Kemudian ada di situ juga ada perkembangan kinerja perbankan termasuk seluruh jenis usaha, bank umum syariah, UUS, unit usaha syariah, sama BPRS juga ada di dalam buklet perbankan gitu. Di dalam buklet itu juga banyak ya revisi atau masukan dari satuan kerja karena memang dari segi materi banyak Pak. Memang kalau bisa dilihat itu Mbak Rizky bisa membantu ya masih masukan dan terutama yang lagi saat ini sedang berjalan itu yang versi bahasa Inggris gitu. Versi bahasa Inggris itu kan memang apabila memang dia dari bahasa Indonesia diterjemahkan atau ditranslasi ke bahasa Inggris itu kan kita ada pihak ketiga untuk penerjemah, tapi kita masih perlu masukan-masukan karena biasanya yang dipakai itu untuk bahasa Inggris secara bisnis ya, Pak. Secara bisnis itu kita bisa cek lagi karena selama ini kita bahasa Inggris itu biasa terbitnya setelah bahasa Indonesia gitu Pak. Jadi bahasa Indonesia sudah terbit, baru finalnya di versi bahasa Inggris itu. Tadi terkait LKPJ memang selama ini ya Mbak Rizky sudah membantu ya kalau rekap itu dari 2022 ya, ada 2018 yang belum juga, tapi memang tidak banyak jumlahnya. Jadi laporan kegiatan pemberian jasa untuk audit apa akuntan publik ya, akuntan publik yang melakukan audit di perbankan gitu. Jadi di bawah kantor akuntan publik gitu. Nah, biasanya memang di situ ada LKPJ ya, yang bisa dicek itu karena ada beberapa LKPJ yang sebenarnya belum sesuai format gitu Pak. Jadi beberapa kali kita minta masukan ke KAP untuk menyesuaikan gitu, menyesuaikan untuk revisi LKPJ-nya dari KAP itu sesuai dengan format dan bisa lengkap gitu. Karena selama ini seperti KAP itu ada beberapa komponen yang harus dilengkapi, misalnya harus berupa Excel, nah itu harus dilengkapi. Nah, dari pelaporan itu Mbak Rizky membantu checklist. Oh ini sudah lengkap, itu ada yang poin-poin yang belum disampaikan dari KAP. Mungkin, seperti itu Pak. Selama ini memang responnya ya Mbak Rizky juga bisa cepat ya Pak, cepat untuk responsif dari segi segala tugas. Dan memang bersama ada kami di sini dan juga sebenarnya ada lagi satu Pak itu Mas Robi tapi beliau ada di satu di unit kerja perizinan yang juga membantu untuk di pengawasan APKP juga Pak. Kerjasama dengan Mbak Rizky juga sih kemarin sempat bersama dengan Mas Robi yang terkait APKP Pak gitu. Jadi memang cukup responsif dan cepat juga Pak. Ini, itu
Dari saya Pak, sekian mungkin ada yang ditambahkan. Ya, terima kasih Pak Satrio sama Pak Henry. Mungkin dari Pak Andri, Pak, silakan Pak. Ada apa, Ya. informasi. Baik, makasih Pak Sparta. Selamat pagi Mas Satrio, Mas Henry, dan juga Mbak Rizky. Mungkin kalau tambahan dari saya, bahwa memang yang Mbak Rizky kerjakan selama PKL ini langsung terjun memang di tugas sehari-hari kami. Jadi memang tidak kami lakukan. Contohnya eh, melakukan rekapitulasi LKPJ ya Pak ya, masih terus berkembang Pak. Jadi belum punya Pak, belum punya sistem untuk laporan laporan ya, APK secara online atau secara daring, masih dilaporkan melalui surat ya, manual gitu Pak. Nah, dari surat yang tadi diinfokan Mas Satrio itu, jadi kami sampai saat ini Pak, LKPJ Cup itu masih kami rekap ke Excel Pak Ya, gitu. Nah, inilah yang kami merasa terbantu dengan kehadiran Mbak Rizky. Nah, tapi di dengan adanya reorganisasi Pak, eh, eh, Departemen Pengelolaan Data dan laporan online yang nantinya juga mengcover pelaporan untuk APKAP, Pak. Nah, nanti LKPJ di tahun depan nanti tidak manual lagi. Jadi sudah bisa dilaporkan via sistem Apollo, sehingga nanti kalau kami butuh rekapnya per tahun, tinggal ekspor aja Pak dari aplikasi gitu. Tentunya minimalisir human error gitu mungkin Pak. Itu yang terkait LKPJ. Terus kalau ini kami juga merasa terbantu Pak, karena memang publikasi itu dari buklet perbankan Indonesia, statistik perbankan Indonesia, statistik perbankan syariah, itu kan memang eh, banyak sekali dibutuhkan oleh stakeholders ya Pak, oleh akademisi perusahaan itu kan ya, akses secara umum di ya, websitenya OJK gitu. Jadi memang kami seringkali mendapat feedback Pak dari masyarakat atau dari stakeholders mengenai penerbitan statistik itu yang minta dipercepat dari jangka waktu yang sekarang gitu. Jadi memang eh, dari Mbak Rizky selain bikin infografis, membantu input materi, merekap materi dari satker-satker kontributor itu ya kurang lebih bisa membantu akselerasi percepatan penerbitan eh, publikasi gitu Pak. Ya memang enaknya sih kalau PKL ini eh, bisa kontinuitas ya Pak ya. ya, Kami merasa terbantu sih. Maksudnya kalau misal Mbak Rizky sudah selesai, langsung ada gantinya gitu. Memang ini pekerjaannya banyak yang teknis, yang administratif, tapi memang harus dikerjakan Pak. ya, ya, Ya kalau kalau nanti PKL-nya sudah berakhir ya balik lagi ke kami sepanjang tahun Pak, ada PKL di divisi kami gitu. iya, Pak. Itu pula mungkin kami sih terbantu. Kalau secara sosialisasi pergaulan oke Pak, Mbak Ya, Rizky santun, sopan di kantor juga cepat tanggap Pak kalau kami mintakan bantuan, bisa dan juga nggak segan-segan untuk nanya kalau nggak ngerti. Itu aja tambahan dari saya Pak Sparta. oke. Makasih. Terima kasih Pak Andri, Pak apa, Pak Satrio sama Pak Henry. Wah, lengkap sekali nih Pak informasinya. Saya mau nanya boleh Pak ya, Pak, Pak mungkin ke Pak Andri ya. Tadi ada
si Mbak Rizky ini terlibat juga di publikasi, Pak. Iya benar, Pak. Ya. Publikasi itu kontribusinya apa, Pak? Bantu di bidang pekerjaan apa publikasi ini? Ya Pak, kalau di eh, jadi ada tiga ya, Ya, BPI, SPI, SPS, Buklet Perbankan ya, Indonesia. Kontribusinya Mbak Rizky itu yang pertama review redaksional Pak. Jadi langsung kerjaan tingkat tinggi nih Pak, iya, iya, mereview redaksional dari eh, jadi masing-masing satker kontributor itu kan mensubmit eh, ini Pak, mensubmit ya, bahan-bahannya, nanti akan direkap dan dijahit, bukan dijahit ya, dijadikan satu, diharmonisasi dalam satu BPI, itu dibandingkan juga, di-compare dengan BPI tahun lalu, Buklet Perbankan Indonesia tahun lalu. Nah itu Mbak Rizky, di situ ada 5 bab, jadi Mbak Rizky itu selalu kebagian satu bab untuk mereview redaksional. Dan selain mereview redaksional juga membantu membuatkan infografis dan juga ininya Pak, memasukkan materi-materi dari satker kontributor menjadi satu itu mereka itu yang BPI. Kalau yang SPI dan SPS itu kan statistik Pak. iya, Jadi Mbak Rizky ini membuat infografisnya Pak, iya, table-tablenya. iya, iya. Eh, ya Mas Henry ya. Mungkin Mas Henry sih yang lebih lebih paham Ya, teknis yang dikerjakan Mbak Rizky gitu. ya, silakan Bu Selaku Henry. ini pendamping di. Iya, silakan Pak Henry. Ya, baik Santi. Untuk teknisnya memang itu Pak ya, tadi terkait SPI dan SPS itu memformatting Pak. Jadi dari data statistik yang belum bersih ya Pak, karena kalau dari format awal itu kan masih banyak coret-coretan ya. Kita bisa dibilang coret-coretan itu dalamnya itu ada perhitungan data apa untuk datanya wajar atau tidak. Ya, Kemudian dari sisi apa kita mengeceknya itu sudah ada formatnya itu untuk ngecek ini dari standar deviasinya Pak. Jadi dari 1 tahun ke belakang Mbak Rizky mengecek dari rumus yang sudah ada itu wajar atau tidak selama 1 tahun gitu. Dan apabila apabila tidak wajar itu diberikan info atau diberikan warna atau tanda ya Pak, itu bahwa datanya tidak wajar gitu. Nah, biasanya kalau misalnya dari bulan Juni ke Juli tidak wajar, itu kita kasih warna kuning gitu Pak, warna kuning. Kemudian kita konfirmasi lagi ke pengawas karena pelaporan dari setiap banknya yang ada di pelaporan tersebut itu bertanggung jawab untuk yang sudah dilaporkan oleh bank gitu. Nanti dari pengawas akan konfirmasi ke bank apakah memang datanya sudah sesuai atau belum. Nah, apabila datanya itu belum sesuai dan memang biasanya ada revisi Pak, revisi data gitu dari bank yang terkait itu revisi. Nah, biasanya revisi itu di bulan selanjutnya. Jadi nggak dilakukan di bulan misalnya bulan Oktober enggak, tapi nanti diterbitan untuk yang bulan November gitu Pak. Nanti ada revisi, kemudian nanti apabila ada revisi itu di angka misalnya pos ROA gitu Pak ya, rasio ROA nanti di angka bulan sebelumnya ya Pak, itu dikasih tanda bintang gitu. Tanda bintang atau kita kasih tanda R ya. Tanda R dulu sampai tanda bintang itu untuk sementara. Jadi kalau misalnya sudah direvisi dikasih tanda R. Nah, itu apabila sudah ada revisi gitu Pak. Nah, kalau terbitan sendiri itu memang kita lag-nya itu untuk SPI dan SPS itu memang 2 bulan ya Pak. Misalnya ini bulan Oktober, berarti yang akan terbit itu adalah bulan Juli, Pak. Jadi memang kenapa seperti itu? Karena memang untuk pelaporan apabila bank itu sudah settle dan butuh proses global ya Pak. Jadi dari seluruh industri itu sudah settle di 2 bulan setelahnya dari pelaporan gitu. Kalau untuk SPS juga sama, prosesnya seperti itu, Pak. Jadi kita perlu konfirmasi kewajaran data
dengan rumus standar deviasi gitu. Dan Mbak Rizky membantu untuk melihat apakah memang datanya wajar atau tidak dari data awal ya Pak, atau kita sebut data mentahnya ya, data mentahnya kemudian dipindahkan ke format siap publikasi. Kalau misalnya dicek di website itu ada di kanal perbankan, kemudian dipilih yang statistik perbankan Indonesia atau perbankan syariah itu ada. Nah, kemudian untuk SBDK itu memang dia pelaporan dari Apollo Pak untuk suku bunga dasar kredit. Nah, kita juga pakai rumusnya sama, standar deviasi untuk selama 1 tahun. Jadi apabila tidak wajar, nah bedanya kalau di SBDK ini memang datanya untuk bank umum ya Pak. Jadi bedanya kalau SPI SPS kan datanya agregat. Jadi untuk stakeholder atau masyarakat yang akses itu tidak bisa melihat untuk per banknya gitu. Kalau SBDK kan memang dia per bank, kemudian pelaporannya juga di samping itu kita untuk SBDK itu ngecek ke website bank yang bersangkutan. Apakah memang yang dilaporkan ke Apollo itu sama dengan yang dipublish ke website di bank gitu. Dan kalau di website OJK bisa lihat seluruh SBDK yang ada untuk bank umum, tapi kalau misalnya di website bank hanya untuk satu bank tersebut aja gitu. Jadi lebih memudahkan ya apabila stakeholder atau pengguna mau melihat suku bunga dasar kredit yang bank umum di website OJK gitu sih. Beberapa kali itu memang kalau untuk kewajaran SBDK itu lebih stabil ya Pak, untuk kenaikan dan penurunan suku bunga itu memang tidak terlalu signifikan, jadi prosesnya bisa lebih cepat daripada SPS ya, karena seluruh bank umum itu ada di situ, jadi memang data dalam satu pos itu secara agregat gitu, jadi perlu proses yang lebih lama daripada SBDK yang bisa lebih cepat gitu sih Pak. Paling secara teknis seperti itu Pak. Oke, waduh, terima kasih nih Pak. Saya melihat si Rizky ini sudah diperlakukan sangat baik ya oleh JK dan melibatkan pekerjaan-pekerjaan yang seperti menganggap Rizky ini seperti staf baru dari OJK gitu. Jadi tidak setiap hari ke pekerjaan itu. Karena ada beberapa di tempat lain juga kadang pekerjaan yang tidak personal ya. Jadi yang pekerjaan itu yang kadang-kadang nggak ada hubungan dengan magang gitu. Tapi di OJK ini luar biasa ini Pak. Jadi terutama informasi dari Pak Andri ya, kemudian ada informasi dari Pak Andri, kita senang sekali karena masa kita diperlakukan dengan sangat baik dan dilibatkan dari pekerjaan-pekerjaan utama yang ada di OJK itu. Dan juga mungkin di sini juga pengalaman luar biasa nih Pak. Ini menyebabkan juga kenapa mahasiswa kami itu targetnya itu ingin magang di OJK Pak. Karena informasi selama ini ke OJK itu benar-benar mereka seperti bekerja seperti karyawan baru diperlakukan bekerja dan seperti itu. Jadi mereka ingin sesungguhnya mahasiswa magang ini ingin mereka diberi pekerjaan ya. Dan itu sudah oleh OJK. Dan saya selalu ngomong Pak kalau ketemu sama pimpinan OJK, selalu ngomong terima kasih karena OJK itu sudah melakukan mahasiswa kami dengan baik dan tidak melakukan mahasiswa kita seperti cleric yang level SMA, suruh fotokopi dan sebagainya. Jadi OJK luar biasa itu ya. Dan kadang-kadang mereka disuruh juga seperti tadi contoh yang paling berkesan itu mereview Pak. Itu mereview itu kan pekerjaan itu mereview itu kan pekerjaan yang bagi staff itu yang sudah lama bekerja kan baru bisa. Kalau baru masuk sudah review kan saya khawatir kok ada hambatan dan sebagainya. Dan Rizky udah bisa melaksanakan itu semua. Itu luar biasa Pak ya. Dan juga ada juga mereka itu yang disuruh mereview ketentuan kebijakan. Ada juga mereka suruh riset Pak. OJK luar biasa. Dan masuk kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang baik. Gitu. Untuk itu kami sangat terima kasih sekali Pak. Tapi sebelum kita akhiri acara ini, mungkin kepada Mbak Rizky kita mintakan kesan dan pesannya selama magang 2 bulan ini terhadap pekerjaan hubungan dengan teman-teman di senior-senior di OJK, kemudian jenis pekerjaannya, kemudian jam kerja dan sebagainya. Silakan Mbak Rizky. Kalau kesan saya saat magang di sini tuh saya senang Pak
Terus karena saya juga mendapatkan pengalaman baru, pelajaran baru, serta pegawai di sini juga baik-baik dan ramah, Pak. Itu aja sih, Pak. Mengenai jam kerja gimana? Jam pagi jam berapa datang? Eh, saya nyampe di sini jam 7.10, pulang jam 4.15. Itu apa pernah lembur nggak? Enggak, Pak. Itu online berapa kali seminggu online? Online 2 kali seminggu Seminggu ya. Itu kalau makan siang di mana sih? di di kantor, Pak. Di kantor dikasih sama bapak-bapak ibu. Enggak, bawa sendiri, Pak. Bahasa Inggris. Ya mudah-mudahan kamu bertahan nanti kalau sebelum berakhir ya. Oh ya Pak, ini nanti si Rizky ini bikin laporan magang Pak. Laporan magang itu kita mohon sekali kepada bapak-bapak untuk mengecek Pak isinya. Karena nanti pemimpin lapangan akan hubungan tantangan situ untuk disetujui. Karena kita khawatir ada informasi-informasi yang sifatnya rahasia yang mereka ungkapkan di laporan atau yang nggak pantas mohon dikoreksi Pak ya. Karena ini laporan magang dipublish di repository Indonesia Baking School Pak. Jadi publik bisa baca, publik terutama publik lingkungan sekitar akademi bisa baca, itu adik-adik kelas juga bisa baca. Dan kalau ada hal kurang yang ada yang berlebih informasi yang nggak pantas mohon dikoreksi Pak. Jadi gitu loh Pak. Nanti Pak Henry atau Pak Satrio atau Pak Adri yang tertangan di laporannya siapa nanti Pak? Pak itu Eh, Satrio mungkin ya. nanti untuk saat ini saya belum terinformasi Oh untuk iya, penandatangannya siapa Pak. Mungkin iya. nanti kami coba tanya ke Ibu Dian juga Pak ya. Itu Pak Satrio si Rizky ini udah menyampaikan laporan Pak draft belum? Belum dicicil. Belum Oh, pasti kamu infonya masih proses ya sepertinya ya. prosesnya ya. Saya udah nyampaikan dia supaya dicicil bikin laporan. Jadi pas hari terakhir, minggu terakhir itu, akhir Oktober langsung sudah net gitu. Jadi pimpinan lapangan sudah tantangan. Jadi begitu saya magang, mereka nggak boleh balik lagi setelah itu. Khawatirnya mereka banyak bapak ibu juga banyak kerjaan dan sebagainya. Rizky juga sibuk ngurus skripsi. Dia lagi skripsi juga sekarang Pak. Si Rizky ini skripsi. Dan takutnya ujiannya, kita kalau lambat laporannya itu nilai nggak masuk, nggak bisa ikut ujian gitu. Jadi akan mengganggu juga proses perkuliahan si Rizky ini. Yang nggak salah Rizky ini 7 semester ya, Rizky. Kamu kuliah udah habis ya? Iya, Pak. 7. Udah habis, tinggal skripsi dan magang ini ya. Iya, Pak. Nah, itu kalau dia selesai Pak, itu 7 semester ya Pak si Rizky ini Pak. Kalau insya Allah 7 semester ini. Banyak teman-teman 7 semester. Itu Pak Satrio sama Pak Andi sama Pak Andri untuk itu ada lagi Pak yang mau sampaikan Pak sebelum kita tutup. Iya Pak, dari kami sih mungkin ini Pak, sependapat dengan yang tadi Bapak sampaikan ya terkait dengan laporan memang lebih baik juga dari pihak OJK nanti bantu cek gitu, misalkan Iya, ada betul. informasi yang mungkin classify gitu ya, atau mungkin Iya, juga mungkin kita bisa kasih masukan-masukan untuk laporannya supaya mungkin lebih iya, lengkap gitu. Nanti kami iya. akan bantu pantau juga Pak Iya. untuk laporan tersebut, dan juga untuk saat ini sih kami belum ada komen ya terkait dengan performance dari Mbak Rizky sih, kami rasa sudah sesuai ekspektasi Iya. kami gitu Pak. Jadi sangat membantu. Terima kasih banyak Pak. Iya. Oh ya Pak, sebelum tutup ada lagi Pak nanti mohon izin juga kepada Bapak Ibu yang ditugasi untuk melakukan penilaian Pak. Ada penilaian kita ada kompetisi ada 3 Pak. Pertama untuk skill sama knowledge dan juga satu lagi lah attitude. Nah kepada pihak OJK kita mintakan nilai skill sama attitude Pak. Sama knowledge nanti dari IPS-nya. Nanti ada formnya, minta tolong Bapak Ibu untuk memberikan nilai. Nanti kita rekap sama dia dari IPS, itu hasil akhirnya. Jadi akhir ini adalah bentuk angka dan huruf nanti Pak. Seperti kuliah lah. Itu aja Pak Andi sama Pak Andi dan Pak Andri ya. Terima kasih banyak sekali Pak atas bantuannya dan telah banyak waktu Bapak disita untuk membimbing mahasiswa kami dan ini kan mungkin tiap tahun akan kita ganggu nih Pak. Tiap tahun kita kirim ke OJK mahasiswa kami.
karena ini masuk dalam kurikulum dan SKS 12 SKS. Untuk itu salam dari pimpinan kami, semoga OJK tetap sukses ya dan selalu bisa mengawasi lembaga keuangan di Indonesia dengan baik, dan juga mudah-mudahan mahasiswa kita selalu berkontribusi membantu tugas-tugas OJK di kemudian hari. Demikian Bapak kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih, Pak. Ya, Terima kasih Assalamualaikum. Mas Parta. Dari Assalamualaikum. sisi Di Sparta. Mas Andri ya. Terima kasih Mas Trio, Mas Andri. Izin live, Pak. Ya, sama Pak. Izin Pak. Oke. Oke, Rizky, jangan lupa tugasnya selesaikan ya. Iya, Pak. Jadi minggu terakhir harus selesai, harus Senin ya. Kau udah mulai Iya, sampaikan tugas-tugasnya kayak itu. Draft-draft tugas sudah sampaikan ke mereka, ke pembimbing lapangannya. Udah mulai. laporan maksudnya, Pak. Iya, laporan. Belum, saya baru bikin apa? Baru Coba, bab coba, 4. iya, coba kamu dari sekarang udah diskusi sama mereka ya. Iya, Pak. Ini Udah kasih mungkin tahu. nanti. Ya, itu buku bimbing panduan magang itu tolong serahkan kasih ke mereka isokopinya ya, biar mereka baca juga ya. Ya, sudah, Pak. Udah, oke. Jadi Rizky ya, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. makasih, Pak. Ya, sama, assalamualaikum.